Pilihan kata, tepatkah kita mengatakan seorang guru itu mati misalnya kan? Nah itu kalau kita mengatakan mati, kasar sekali. Ya itu artinya kita punya kultur di dalam masyarakat Timur bahwa penghormatan kepada seseorang berdasarkan status sosial dan juga kapasitasnya itu menjadi penting gitu. Balai Bahasa Provinsi Bali melayani dengan cinta. Salam bahasa, sahabat bahasa di mana saja sahabat bahasa berada. Senang sekali saya Nyoman Sutrisna dapat hadir kembali menemani sahabat bahasa dalam program Bincang Bahasa dan Sastra, sebuah program yang digagas oleh Balai Bahasa Provinsi Bali untuk menyampaikan informasi kebahasaan dan kesasaan kepada masyarakat. Program ini disiarkan melalui studio Subasita Balai Bahasa Provinsi Bali. Sahabat bahasa, bahasa tidak bisa kita pisahkan dengan budaya. Begitu juga dengan adat yang berlaku. Hal ini juga terjadi di Bali sendiri. Bahasa Bali tidak bisa dilepaskan dengan budaya Bali, dengan adat Bali itu sendiri. Nah, untuk membahas hal ini, di studio Subasita sudah hadir narasumber kita. Beliau adalah Profesor Dr. Andes Inengah Dwije, MSI. Prof, selamat datang di Balai Bahasa, selamat datang di Subasita. Terima kasih sudah mengundang saya. Iya, senang sekali kami bisa mengundang Prof. Nanti kita akan berbicara berkenaan dengan bahasa, adat, dan agama Hindu. Siap. Di Bali. Ya, mungkin sahabat bahasa sudah mengetahui. Saya sedikit membacakan biodata Prof. Dwije. Beliau pada tahun 2013 hingga 2017, Prof ya, merupakan rektor IHDN Denpasar. Kemudian sebelumnya itu beliau juga merupakan Direktur Program Pascasarjana IHDN, kemudian juga Sekretaris Direktur Program Pascasarjana IHDN Denpasar. Untuk pendidikan yang terakhir doktoral beliau selesaikan di Kajian Budaya Universitas Udayana pada tahun 2005, Prof ya. Kemudian kalau pengalaman kerja beliau, selain menjadi dosen, beliau juga sering menjadi penguji dan kopromotor S3 di beberapa universitas di Indonesia. Ya, Prof ya. Ya. Baik. Prof, kita kembali ke bahasan kita. Bahasa, adat, agama Hindu di Bali. Kunchara Ningrat menyatakan ada beberapa unsur, 7 unsur dalam kebudayaan itu. 2 diantaranya adalah bahasa dan religi, agama. Menurut Prof, hubungan bahasa dengan budaya itu seperti apa? Ya, kalau merujuk pada pendapatnya Fishman bahwa bahasa dan budaya itu ada 3 konsep. Yang pertama, bahasa sebagai indeks kebudayaan. Yang kedua, bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, dan yang ketiga adalah bahasa sebagai simbol budaya. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara tentang kebudayaan, maka secara verbalnya bahasalah yang memiliki kompetensi untuk menyatakan apakah budaya itu bisa direkam oleh pendukungnya atau tidak. Oleh karena itu posisi bahasa itu menjadi sangat sangat vital di dalam konteks pengembangan kebudayaan. Salah satu contoh kalau kita lihat bahasa sebagai indeks kebudayaan, apapun kata-kata yang terdapat di dalam bahasa itu adalah sudah merupakan wujud dari kebudayaan kita. Nah, oleh karena itu bahasa itu menunjukkan indeks dari kebudayaan. Yang kedua, bahasa adalah simbol budaya. Kalau kita lihat bahasa Bali sebagai simbol akar kebudayaan kita, maka simbol-simbol budaya itu sebenarnya kan ada pada konten bahasa gitu. Iya, betul. Jadi disitulah kita bisa menguak sebuah simbol budaya. Contohnya misalnya arak gitu ya.
Kata arak itu sebenarnya kan secara artifisial minuman gitu ya. Iya, iya. Tapi kalau arak kita kupas secara simbol budaya, maka dia merupakan kebudayaan Bali yang memiliki konteks bahwa minuman itu dalam ranah kebudayaan, tidak lagi dalam ranah bahasa gitu. Hanya bahasa itu sebagai inteks, sebagai simbol gitu. Di situ kita bisa melihat. Yang terakhir, karena itu bahasa sebagai bagian dari kebudayaan, tentu bahwa sistem budaya itu bahasa salah satu sesuatu yang sangat penting di situ untuk menyatakan bahwa komunikasi budaya itu bisa dilakukan melalui bahasa. Di samping memang ada menggunakan simbol-simbol. Jadi bisa dikatakan bahwa bahasa itu peranannya sangat vital dalam membuat budaya itu akan bertahan atau tidak. Betul. Karena bahasa bisa mendokumentasikan budaya itu, begitu ya, Prof ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari sisi agama dan agama atau religi, hubungannya dengan budaya itu seperti apa, Prof? Ya, karena itu budaya itu sistemik ya, jadi sistem gitu, bahwa sistem itu kan berarti terdiri dari unsur-unsur ya. 7 unsur yang disebutkan oleh Glukon dan disitu oleh Pencerahan Ningrat bahwa bahasa dan religi itu juga bagian dari sesuatu yang inherent gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan religi lepas dari bahasa, kemudian seni lepas dari bahasa, tidak bisa, itu sistemik gitu. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang religi, simbol-simbol religi itu kan dituangkan di dalam bahasa gitu. Kalau di Bali jelas sekali bagaimana orang Bali memahami Tuhan itu melalui ongkaro gitu. Iya, betul. Ya, jadi ini sebenarnya lambang-lambang bahasa itu, lambang-lambang bunyi yang tertuang di dalam huruf itu menjadi satu yang sangat simbolik di dalam memahami religi gitu. Oleh karena itu ketika religi itu bergeser, maka faktor bahasa juga mengalami pergeseran gitu. Contohnya bagaimana kita misalnya sekarang ada perdebatan tentang konsep religi gitu. Nah, itu kan akhirnya bias pada bahasa-bahasa yang bukan lagi bahasa religi, tetapi sudah bahasa-bahasa yang bersifat kontemporer, bahasa yang bersifat artifisial dan seterusnya gitu. Ya, jadi agama atau religi itu tidak bisa kita pisahkan dengan adat, tidak bisa juga kita pisahkan dengan budaya, karena mereka semua saling sangat terkait, begitu ya, Prof ya? Ya, karena apa? Karena agama itu sebenarnya kan bahasa kita untuk menyatakan sesuatu ekspresi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita tidak bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan, maka kita menggunakan simbol-simbol agama. Nah, simbol-simbol agama itu pun ditulis atau dikomunikasikan dengan bahasa. Misalnya kalau kita bicara tentang ritual di Bali kan bicara tentang mantra, bicara tentang simbol-simbol non-verbal dan lain sebagainya. Itu sebuah alat-alat komunikasi yang berkaitan dengan bagaimana ekspresi manusia kepada Tuhan dengan bahasa tubuhnya gitu. Betul. Jadi tentu ini kita bicara tentang bahasa dalam konteks yang lebih luas, bukan hanya bahasa secara verbal saja, tapi bahasa tubuh juga bagian dari bagaimana ekspresi kebudayaan kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa melalui religi atau melalui agama. Betul. Nah, itu konsep-konsep yang sudah tadi Prof sampaikan. Nah, sekarang kalau kita melihat kehidupan kita sekarang, bagaimana penggunaan bahasa yang berkaitan dengan keagamaan di Bali, Prof? Kalau Prof Bagus itu kan mengkategorikan 2 aspek bahasa yang terkait dengan religi, yaitu aksara suci dan aksara biasa. Kalau aksara suci karena itu berkaitan dengan hal-hal tutur atau hal-hal yang berkaitan dengan ketuhanan, maka bahasa-bahasa itu menjadi bahasa yang sangat sakral gitu ya. Jadi bagaimana kita misalnya menyebut dengan Ide Sang Hyang Widi, ditulis dengan aksara Bali, ditulis dengan aksara Latin dan lain sebagainya. Nah, faktor-faktor kebahasaan ini dalam konteks religi kita sangat kental sekali gitu. Jadi sampai saat ini masyarakat Bali, sebagaimana juga disampaikan oleh Goris, bahwa kepercayaan orang Bali itu terletak bukan pada sosok yang abstrak, tetapi sosok yang ditulis di dalam aksara gitu.
Misalnya kita menulis sesuatu yang terkait dengan bagaimana orang Bali memahami Tuhan melalui sebuah konsep bahasa. Misalnya dia bilang orang Bali tidak mengenal Tuhan tapi mengenal yang namanya amerta gitu. Jadi kalau kita lihat di situ, amerta itu kan sesuatu yang tidak mati gitu. Kalau arti bahasanya, sesuatu yang tidak mati, sesuatu yang abadi. Nah, pertanyaannya siapa yang abadi itu? Ya Tuhan gitu. Jadi mereka tidak mengejar Tuhan sebenarnya orang Bali, tapi mengejar konteks bahasanya ini. Jadi sederhana cara mereka mengatakan memuja Tuhan gitu, mencari amerta gitu. Jadi dia tidak mencari Tuhan. Nah, sementara pandangan masyarakat sekarang kan dia mencari Tuhan gitu. Soalnya Tuhan itu di mana gitu. Jadi orang Bali itu bukan tidak mengenal Tuhan dia, tapi cara mencapai Tuhan itu dengan simbol-simbol bahasa dan komunikasi budaya gitu. Baik, tadi Prof menyampaikan tentang Prof Bagus. Prof Bagus ini seorang tokoh budayawan, kemudian pemerhati budaya, bahasa, adat dan sebagainya. Mungkin Prof bisa menyampaikan pandangan-pandangan beliau tentang bahasa dan budaya ini? Ya, saya hampir 6 tahun dengan beliau, berguru sama beliau dan saya dididik langsung oleh beliau. Salah satu monumen yang menurut saya sangat esensial dalam pengembangan bahasa dan kebudayaan di Udayana adalah terbentuknya S3 Linguistik Kebudayaan. Linguistik Kebudayaan itu adalah ide beliau dengan Prof Bau, dan jelas sekali beliau mengatakan bahwa kalau kita bicara tentang linguistik dalam konteks yang ilmu kebahasaan, tentu itu semua suku bangsa dan bahkan semua bangsa di dunia tidak ada sesuatu yang berbeda. Tetapi ketika linguistik kebudayaan itu dikembangkan dalam konteks etnologi atau katakanlah keetnisan, maka Bali itu memiliki sesuatu yang sangat penting di sana. Pentingnya apa? Karena bahasa itu sangat kental sekali dengan budaya gitu. Larilah kepada makna budaya, jangan lari kepada makna bahasa. Jadi kalau kita ansik bahasa saja yang kita kaji dari berbagai aspek linguistik mikro dan makro, saya kira itu kajiannya sangat kering sekali. Tapi kalau kita bicara tentang bahasa dalam konteks kebudayaan, disitulah pengayaan bahwa Udayana memiliki ciri khas pola pokok ilmiahnya kan kebudayaan. Nah, jadi beliau menerjemahkan dari pola ilmiah pokok dari Universitas Udayana, yaitu kebudayaan. Apapun yang lahir dari Udayana ini harus memiliki karakteristik kebudayaan gitu. Nah, itu salah satu yang beliau pikirkan sampai akhirnya terbentuk S3 Linguistik Kebudayaan. Yang kedua yang juga menarik buat saya, beliau adalah seorang antropolog, tapi beliau tidak hanya bicara tentang kebudayaan dalam arti yang antropologi ansik, sebuah deskripsi etnografis, tetapi beliau juga merana pada bidang-bidang yang lain, terutama pada bidang bahasa, sastra, bahkan aksara. Kemudian ada politik juga, itu pemerintahan termasuk agama, beliau sangat getol sekali di situ. Nah, oleh karena itu pemikiran-pemikiran beliau itu akhirnya mengalir pada program-program akademik yang sekarang kita nikmati, kajian budaya dan linguistik kebudayaan. Nah, saya tidak tahu apakah linguistik kebudayaan masih menjadi ciri khas di sana apa tidak. Tapi paling tidak dua program yang digagas oleh beliau adalah kajian budaya dan linguistik kebudayaan menjadi sesuatu yang menurut saya pemikiran yang cemerlang pada saat itu, kondisi yang sekarang ini gitu. Nah, yang terakhir beliau juga concern pada bidang agama. Agama yang dimaksud oleh beliau itu adalah bukan agama dalam artian yang sempit seperti yang kita pahami bahwa agama itu hanya sebagai sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan, tetapi agama dalam konteks yang sangat sosialis gitu. Beliau punya konsep yang disebut dengan
teologi pembebasan beliau. Teologi pembebasan itu yang saya tangkap terakhir sama beliau, bahwa bagaimana sebuah lokalisasi kemudian dijadikan pesantren dan kemudian menjadi pesantren yang besar, itu bisa menjadi bahwa agama itu sebagai sebuah jalan pembebasan. Itu yang sangat penting terkaitan dengan bagaimana pola-pola pikir beliau berkaitan dengan eksistensi kebudayaan yang kita alami saat ini. Cuman kekhawatiran beliau adalah ketika beliau menyampaikan bahwa suatu saat nanti kalau saya tidak ada lagi, saya khawatirnya bagaimana nanti kita kajian budaya, kemudian linguistik kebudayaan ini dikelola gitu. Beliau kekhawatirannya selalu pada konteks kalau sesuatu yang dianggap keluar dari ranah pemikiran beliau, itu yang dikhawatirkan gitu. Oleh karena itu sekali lagi dalam konteks Balai Bahasa, saya dapat cerita panjang dengan beliau bahwa bagaimana Balai Bahasa ini berdiri sampai pada kepemimpinan yang terakhir Pak Ido Bagus Darmasuta. Beliau cerita juga pengembangan Balai Bahasa ini arahnya kemana, beliau juga sampaikan pada saya waktu itu. Dan beliau akan salah satu juga penggagas dari Balai Bahasa ini, betul, termasuk yang dari Singaraja itu. Nah, ke depan ini kan Balai Bahasa ini menjadi suatu yang sangat vital dalam konteks pemertahanan bahasa, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa daerah. Juga. Kenapa? Karena secara peranata sosialnya satu-satunya yang punya kewenangan bidang bahasa adalah ini, gitu. Balai Bahasa. Balai Bahasa. Oleh karena itu saya kira saya apresiasi teman-teman di Balai Bahasa yang sudah bisa memberikan sesuatu yang nyata lah seperti yang kita lakukan sekarang. Karena ini kan pentingnya kita sosialisasi tentang kebahasaan, karena kita mungkin kehilangan momen sekitar 30 tahun, 40 tahun yang lalu, karena bahasa itu seolah bukan lagi urusan dari orang per orang, tapi hanya urusan akademisi dan lain sebagainya. Bagaimana kalau bahasa ini tidak terpelihara, sikap bahasa kita tidak baik di masyarakat? Tentu ini tidak tugas akademisi saja, tetapi seluruh komponen. Nah, persoalannya adalah siapa yang bisa mensosialisasikan program-program ini kepada masyarakat. Ya, saya berharap Balai Bahasa adalah institusi atau peranata yang cukup signifikan untuk mengatakan ini, bahwa ini loh bahasa kita. Bagaimana kita punya sikap bahasa yang positif terhadap perkembangan, kemudian apakah bahasa itu kaku, tidak menerima masukan dan lain sebagainya. Betul. Kan ini kewenangan dari teman-teman di Balai Bahasa gitu. Nah, tadi Prof sudah menyampaikan beberapa pandangan dan kekhawatiran dari Prof Bagus dengan kondisi saat ini. Kalau Prof melihat dari pandangan Prof sendiri, apakah pandangan atau pikiran Prof Bagus itu masih relevan saat ini, dan apakah kekhawatiran beliau itu terjadi saat ini? Bagaimana Prof? Saya baca satu tulisan beliau tentang Museum Bali tahun 1968. Beliau mengatakan bahwa Bali akan mengalami perubahan yang sangat signifikan ketika pariwisata tidak bisa lagi menjadi tulang punggung, menjadi andalan. Betul. Itu tahun 68 beliau mengatakan itu dalam sebuah tulisannya di di artikel museum gitu. Nah, 1968 baru terjadi krisis ini sekarang gitu. Jadi krisis ini sekarang, dan beliau, ketika saya baca tulisan beliau, prediksinya itu ketika pariwisata tidak bisa diandalkan, maka masyarakat Bali akan runtuh gitu. Dan terjadi ya, Bro ya. Sekarang saya baru ngeh ya bahwa bagaimana visioner pikiran beliau tahun 1968. Dan betul bahwa sekali lagi syukurlah Pak Gubernur sekarang
agak sedikit ngeh bahwa punya regulasi kebahasaan yang cukup ya. Nah, sebelumnya kan runtuh sama sekali gitu. Jadi seolah-olah bahasa ini lepas dari pariwisata gitu. Padahal bahasa itu bagian juga dari pengembangan pariwisata. Bagaimana kita mengatakan pariwisata budaya gitu? Siapa yang konten-konten apa? Jepang misalnya, Jepang dia kan kebahasanya luar biasa. Iya. Dia bisa masuk dalam segmen bahasa dan aksaranya itu bisa masuk dalam berbagai segmen industri gitu. Betul. Farmasi dia bisa masuk, Cina juga farmasi masuk kan. Jadi di situ pengenalan bahasanya luar biasa kan. Syukurlah sekarang ada penggunaan aksara Bali di ruang publik. Itu dipotret oleh seluruh dunia loh. Dan itu artinya ada semacam pengembangan politik identitas di situ. Bahwa kita punya identitas, kita punya ciri khas bahwa bahasa itu bagian penting dari kebudayaan. Makanya sebenarnya beriringan sebenarnya. Cuman memang kita parsial sekali. Pariwisata ya pariwisata tidak ada hubungannya dengan bahasa, bisa dikatakan begitu ya yang terjadi ya Prof ya. Termasuk juga bagaimana guide ini misalnya kan selama ini kan diberikan pendidikan atau latihan hanya persoalan manajemen kepariwisataan, kemudian tentang kebudayaan dan agama. Tapi bagaimana membahasakan budaya ini kan perlu dilatih ya Prof ya. Berbahasa gitu. Bagaimana mengatakan sesuatu yang secara konseptual tidak lagi hanya bicara tentang simbol, tapi dia punya konsep gitu. Betul. Kalau orang tidak punya wawasan kebahasaan, bagaimana kita bisa membongkar sebuah simbol budaya gitu. Betul. Makanya secara orang-orang antropolog mengatakan bahwa kalau Anda ingin masuk dalam sebuah kebudayaan, yang pertama saudara harus kuasai adalah bahasanya. Iya, betul. Itu tidak bisa kita mengandalkan masuk tiba-tiba kita tahu tentang konteks caru dan lain sebagainya, itu kan tanpa mengenal bahasanya begitu ya Prof ya. Betul. Kalau kita deskripsikan caru dari segi bahasa Bali misalnya, dari segi kebahasaan itu bisa sampai 1000 halaman. Betul. Karena memang simbol-simbol itu tidak bisa kita terjemahkan langsung ke bahasa lain begitu ya. Memang harus menggunakan bahasa dari budaya itu untuk menjelaskan konsep itu, gitu Prof ya. Nah, kalau Prof melihat sekarang eksistensi bahasa Bali itu sendiri di masyarakat seperti apa, Prof? Bahasa Bali itu sebenarnya dari awal kan kita mempelajari bagaimana ada masukan, kemudian ada pengaruh-pengaruh dari bahasa lain. Itu tidak bisa dipungkiri karena bahasa itu bersifat terbuka. Hanya persoalannya ketika kita merumuskan bahasa Bali, karena itu ada ruang budaya yang sangat sedikit berbeda dengan masyarakat yang lain. Karena kita punya bahasa yang disebut bahasa yang agak tinggi tingkatannya, itu bahasa agama gitu. Nah, jadi kalau bahasa Bali secara lumrah atau secara kepare ini menurut saya sepanjang manusia Bali itu lahir dari Bali dan kemudian menggunakan istilah-istilah berbahasa Bali, saya kira perkembangan bahasa Bali harus kita akui bahwa pasti ada juga dari input dari bahasa lain. Nah, kita juga tidak mau kan mengatakan bahwa bahasa Bali itu ya harus bahasa Bali yang tahun 70-an, tahun 30-an. Jadi konteksnya sudah berbeda. Karena bahasa itu dinamis ya, Prof ya. Betul. Dan kita tahu persis, misalnya baju itu ternyata bukan bahasa Bali, itu bahasa Belanda kan. Lampu juga bahasa Belanda dan sebagainya. Dan kita pakai sebuah bahasa yang memang sudah berterima di dalam masyarakat. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat eksistensi bahasa Bali cukup eksis. Bertahan. Artinya kan konteksnya jelas. Misalnya kalau bahasa Bali yang digunakan di dalam konteks adat,
Dan kemudian kalau dia resmi ya bahasa Indonesia Bahasa juga Indonesia. dipakai. Tapi bahasa Bali tetap menjadi identitas Kita sebagai orang Bali ya. sebagai orang Bali gitu. Cuman memang kalau kita lihat dari aspek pemakaian bahasa dari penutur aktifnya memang itu kita akui itu memang berkurang. Karena apa? Gerusan-gerusan bahasa lain termasuk bahasa Indonesia juga ya Prof ya. Jadi itu tidak bisa kita proteksi supaya bahasa Bali ini utuh seperti zaman dulu gitu. Nah, karena konteksnya sudah berbeda. Misalnya ada istilah-istilah Sumba yang sudah tidak dikenal oleh anak-anak kita. Meskipun dikenalkan, mereka sudah tidak menggunakan kan? Karena tidak melihat fisik dari bendanya itu ya Pak ya. Jadi itu budaya itu kan mengalir dari gagasan, kemudian sistem sosialnya, kemudian baru kepada produk. Ketika produknya tidak ada, secara otomatis kan sistem sosialnya juga sudah tidak ada. Makanya pada aspek yang paling rigidnya itu pada konsep gagasannya juga sudah tidak dikenal lagi ya Pak ya. Gitu. Jadi kan percuma juga kita mengenalkan sesuatu yang tidak dia alami gitu. Karena kan kebudayaan itu kan sesuatu yang dialami gitu. Jadi kalau merujuk pada TNB kan apa yang survive pada saat ini itulah yang menjadi kebudayaan kita gitu. Betul. Nah, jadi kalau itu persoalannya maka kita sebenarnya jangan terlalu khawatir tentang bahasa Bali akan mati dan lain sebagainya. Kalau kita mengukur secara kuantitatif mungkin iya gitu ya. Kalau dilihat dari catatan dari UNESCO misalnya kurang dari 70.000 penutur itu dianggap sudah punah. Tapi itu kan kuantitatif. Jadi kita tidak bisa saklek kepada statistik seperti itu. Tapi kualitas pembicaraan juga harus menjadi catatan gitu. Misalnya di Bali kan adat itu sekarang sedang digalakkan lagi. Di situ juga ruang eksistensi bahasa Bali mulai tumbuh dan berkembang juga di sana ya Prof ya. Dan anak-anak kita sekarang kan kalau ada lomba-lomba bahasa Bali kan peminatnya pasti ada ya Pak. Sekarang gitu. Jadi masih makanya diskusi ini menjadi penting karena mereka bisa mengakses informasi yang berkaitan dengan bahasa, tidak lagi bicara tentang ini bahasa Bali, ini bahasa Indonesia, ini bahasa Inggris. Tapi semua bahasa memiliki kepentingan yang berbeda-beda gitu. Makanya tidak ada satu bahasa yang lebih rendah dan tidak ada bahasa yang lebih tinggi. Kita semua tahu bahwa bahasa Bali salah satu bahasa yang memiliki ragam bahasa, yang ada bahasa halus, bahasa biasa seperti itu. Kalau Prof melihat eksistensi dari ragam-ragam bahasa itu saat ini bagaimana Prof? Apakah masih bertahan semua ragam itu atau ada pergeseran atau bagaimana Prof? Yang jelas kalau bicara komunikasi memang ada pergeseran. Artinya yang menyebabkan mereka terjadi pergeseran kan sebenarnya pengaruh budaya. Artinya konteks penggunaan bahasa itu menjadi tidak penting ketika komunikasi yang dibangun dengan bukan bahasa Bali itu sudah cukup. Misalnya dulu kan untuk menyebut seorang ayah gitu kan bisa menyebut nanang, bisa bapo gitu ya. Nah sekarang dengan bahasa yang sederhana bapak itu bisa disebut you kan. Ya saya, you, dad. Nah itu berpengaruh juga kepada struktur bahasa kita. Struktur bahasa kita kan punya undangan tuh, punya unda usuk gitu ya. Jadi kalau kita cukup mengatakan itu dan diterima oleh masyarakat kita, maka pergeserannya terjadi. Kalau dulu kan stratifikasi masyarakat kita di Bali itu cukup ketat ya. Jadi kalau bagus mengatakan di situ ada stratifikasi berdasarkan tradisional, di situ ada golongan Triwangso dan lain sebagainya. Ada yang juga bersifat modern gitu. Jadi ada golongan atas dan golongan bawah. Nah, ketika kita bicara
secara stratifikasi tradisional ini kan otomatis kita harus belajar di situ. Belajar bahasa Bali halus, bahasa Bali Madiun. Tetapi ketika struktur sosial itu mulai cair, maka komunikasi pun mulai berubah juga gitu. Hanya persoalannya ketika kita bicara sourcing bahasa atau struktur bahasa itu, orang sering mengkaitkan dengan feodal gitu, bahasa feodal gitu, bahasa yang hanya bicara kalangan tertentu gitu ya. Padahal itu kalau pandangan saya berdasar apa yang disampaikan oleh Prof. Bagus almarhum dulu, bahwa itu kan persoalan status seseorang untuk mengatakan apakah ini boleh dikatakan mati, apakah boleh dikatakan wafat, apakah boleh dikatakan gugur atau berpulang kan? Nah, itu persoalan kode etik bahasa itu berkaitan dengan karakter budaya gitu. Jadi kalau kita rela mengatakan misalnya manusia mati, tidak ada satu orang pun mengatakan itu salah. Tapi ketika kita merasa bahwa sesuatu itu lebih, kita katakan bahwa itu berpulang, ya diterima juga gitu. Jadi kalau struktur bahasa secara maknawi gitu ya, semua kata itu kan sama sebenarnya. Cuman kalau kita menghormati seorang guru, kita berikan kata dengan pilihan kata yang berbeda begitu ya. Sekarang kan persoalannya pada diksinya kan. Pilihan kata, tepatkah kita mengatakan seorang guru itu mati misalnya kan. Nah itu kalau kita mengatakan mati, kasar sekali. Ya itu artinya kita punya kultur di dalam masyarakat timur bahwa penghormatan kepada seseorang berdasarkan status sosial dan juga kapasitasnya itu menjadi penting gitu. Kalau di dunia barat kan tidak ada. Iya, betul. Jadi semua sama gitu. Bahasanya seperti seolah-olah egaliter gitu. Padahal masa sih seorang guru kita katakan mati gitu kan. Nah itu sekali lagi persoalan etik bahasa ini berkaitan dengan bagaimana karakter orang Bali sebenarnya lebih menghormati kepada orang yang lebih tua, lebih senior, lebih status sosialnya lebih tinggi. Dalam artian misalnya saya punya pimpinan gitu, masa saya katakan pimpinan saya mati kan? Iya betul. Arti beliau paling tidak berpulang gitu. Jadi itu bukan berarti feodal, tidak. Hanya mengatakan perasaan seseorang secara karakteristik bahwa beliau layak disebut sebagai berpulang gitu, tidak mati gitu. Karena bahasa itu juga, khususnya bahasa Bali itu memiliki nilai rasa. Setiap katanya itu memiliki nilai rasa begitu ya, Prof ya. Jadi pendidikan karakter yang digembor-gemborkan sekarang ini sebenarnya kan sebenarnya menurut saya berpulang dari ketidaksinkronan kita dalam konteks berbahasa. Jadi terlalu bebas kita berbahasa, maka pembentukan karakter kita juga sangat bebas sekali. Kalau dulu kan tutur seorang guru itu kan masih dianggap sebagai sebuah pembentukan karakter gitu. Karena halus bahasanya kan. Bandingkan misalnya karakteristik misalnya orang Solo ya. Orang Solo dengan orang Banyumas atau orang Jawa Timur, karena bahasanya bisa kita lihat di situ. Iya. Jadi bagaimana seorang dari Solo meskipun menggunakan bahasa Jawa tapi ragamnya lebih halus misalnya. Kan itu dilihat bahwa ini ternyata pendidikan karakternya bagus gitu ya. Jadi jangan lepaskan bahwa pendidikan karakter itu bukan ansik, ini harus jadi orang jujur. Nah, dari mana dia dapat kejujuran? Itu kan dari bahasa gitu. Jujur itu kan dari bahasa gitu. Apa sih jujur itu? Nah, itu persoalan konsep gitu. Semua sebenarnya berasal dari bahasa gitu. Betul. Nah, kalau Prof melihat kita sebagai warga Bali, masyarakat Bali, sikap masyarakat Bali terhadap bahasa Bali itu sendiri? Kalau lihat sekarang, saya yakin ada perubahan sikap bahasa, karena kan sebagai ciri otentiknya kan anak-anak kita yang ikut dalam berbagai lomba bahasa daerah ya. Kalau dulu bisa dihitung dengan jari, saya dengan Made
Waktu saya mahasiswa, kalau ada pidato bahasa Bali, paling yang ikut segelintir saja ya Prof ya. Kalau sekarang anak-anak kita dari SD, dari SMP, SMA itu luar biasa loh. Jadi antusiasnya. Ini berarti kan ada sikap bahasa yang positif kita lihat di sana. Karena apa? Karena mereka tidak hanya melihat dalam konteks bahasa itu sebagai sebuah status sosial atau prestise, tetapi bahasa sebagai prestasi bagi mereka gitu. Karena mereka juga ingin berprestasi di bidang non akademik, terutama di Satwa Bali, nulis lontar dan sebagainya. Nah, tentu kegairahan ini tidak boleh dibiarkan ketika para pengambil kebijakan jangan kemudian mengatakan ini sudah berhasil, tidak. Tapi kan kini harus konsisten karena bahasa itu harus dibiasakan itu. Jadi kalau hanya periode ini ada lomba, periode ini tidak ada lagi nih. Ini kan itu kita berulang dari zaman Balai Bahasa ketika di Singaraja kan tahun 78 itu sudah ada sayembara cerpen dan lain sebagainya. Betapa beratnya seorang pimpinan Balai Bahasa waktu itu untuk membangkitkan kembali penulisan bahasa Bali tidak terlalu banyak sampai tahun 80-an malah. Saya ingat 81 baru ada satu novel Jelantik Santai itu yang muncul. Sekarang saya kira kita bisa ke toko buku dan banyak sekali menemukan yang naskah berbahasa Bali ya Prof ya. Naskah bahasa Bali ya, cerpen, novel dan itu anak-anak muda semua. Iya gitu. betul. Ini yang menurut saya mengembirakan dalam bagaimana mereka punya sikap bahasa yang positif kepada bahasa Bali. Gitu. Iya. Di samping juga memang ada usaha pemerintah yang begitu gencar dalam mempertahankan bahasa Bali itu sendiri. Kan sekarang ada hadiah sastra Rancage dari Ayub Rosidi dan saya pernah jadi panitia penyelenggara di Universitas Indonesia tahun 93 sastra Rancage-nya. Waktu itu Bali belum masuk itu. Tapi sekarang sepertinya Bali sudah menunjukkan taringnya. Seluruh Indonesia sekarang malah Bali banyak yang dapat kan. Iya. Itu artinya lembaga itu sudah menjadi semacam penggerak juga. Di samping sekarang pemerintah Provinsi Bali juga memberikan penghargaan yang luar biasa 100 juta untuk satu orang pemerhati bahasa Bali tokoh bahasa Bali yang memang betul-betul berkarya tanpa tidak ada tujuan lain gitu. Belum ada pencanangan Februari sebagai bulan bahasa Bali yang seperti itu juga sangat mendukung ya Prof ya, eksistensi bahasa Bali. Sudah ketiga ini dari 2019 kemarin. Sekarang sudah bagus sekali respon masyarakat, termasuk para pendeso kita, para aparat kita, termasuk para dinas sudah mulai belajar bahasa Bali kan. Karena itu kewajiban mereka, karena itu perda kan, perda ya, sifatnya lebih mengikat. Betul. Nah, tadi sudah dukungan dari pemerintah sudah ada, kemudian sikap masyarakat kita juga sudah positif. Kalau dari pandangan Prof, tantangan ke depan dari bahasa Bali itu seperti apa, Prof? Ya, yang jelas kita sekarang revolusi industri 4.0 ini bahasa tidak lagi menjadi semata verbal ya, tapi dia sudah menjadi memori digital ya. Jadi orang belajar itu melalui digitalisasi gitu. Belajar baca lontar dari digital, kemudian belajar tentang meme bahasa Bali dari digital. Semua memorinya sudah perpustakaan digital semua. Nah, sehingga komunikasi verbal ini sekarang sudah mulai agak menurun gitu, digantikan oleh simbol-simbol digital gitu. Jadi kalau kita mengatakan setuju, tidak lagi menulis setuju kan, hanya jempol kan. Iya betul. Jadi tantangan kita ke depan ini adalah kalau kita tidak bisa
memasukkan, mengakses konten-konten bahasa yang kira-kira cukup mewakili dari identitas kebudayaan Bali pada ranah digital, maka kita kehilangan momen-momen itu. Betul, betul. Oleh karena itu kita berusaha dimasukkan saja mereka di dunia maya itu, dan orang akan baca kok. Nah, kalau dia tidak bicara tentang etnisitas di situ, dia tidak bicara tentang bahasa daerah atau tidak, tapi ada konten yang menurut menarik, dia pasti pasti ikuti ya. Ikuti gitu. Nah, ini tantangan dan sekaligus peluang sebenarnya untuk bahasa Bali supaya ini bisa mewakili bahasa digital, ya kita masukkan. Nah, persoalannya adalah orang-orang yang punya kapasitas untuk memasukkan ini dan juga kualitas untuk memasukkan konten-konten ini harus betul-betul itu bahwa apa yang kita inginkan dari bahasa Bali itu harus terstruktur. Jangan sampai bahasa-bahasa Bali yang lost contact itu kita masuk ke sana, akhirnya bahasa Bali itu menjadi kacau juga ya, Prof ya. Baik, Prof, sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, tetapi kita dibatasi oleh waktu. Yang terakhir yang saya tanyakan ke Prof, pesan Prof kepada masyarakat mungkin. Ya, kalau menurut saya bahasa itu dibiasakan saja. Jangan khawatir ini bahasanya benar atau tidak, tapi bahasa itu bersifat komunikasi. Sepanjang komunikasi kita berjalan dan orang mengerti apa yang kita katakan, itu secara simbol komunikasi disebut sebagai komunikasi yang berhasil. Jadi anak-anak kita khawatir dengan bahasa Bali karena katakan terlalu ribet gitu. Saya kira apapun yang dikatakan anak-anak kita bercampur kodo dan alih kodo itu sebenarnya bagian dari sebuah dinamika kebahasaan yang harus kita terima gitu. Saya kira kita apresiasi ya anak-anak kita, mudah-mudahan ke depan bahasa Bali, bahasa Indonesia dan bahasa asing juga menjadi bagian yang beriringan, tidak saling saling bunuh-membunuh, bisa dikatakan begitu ya, Pak ya. Kira gitu. Ya, baik Prof, terima kasih banyak, sudah banyak yang sudah disampaikan. Prof sudah memberikan pandangan-pandangan Prof dan juga sudah memberikan apa yang semestinya kita lakukan supaya bahasa Bali ini tetap bertahan, gitu ya Prof ya. Baik, sekali lagi terima kasih Prof. Kita bertemu lagi, nanti kami akan mengundang Prof untuk berbicara lagi di sini. Baik, ya. Sahabat bahasa, demikian tadi diskusi saya dengan Prof Dwija yang sudah berbicara banyak tentang bahasa, adat, dan agama Hindu yang ada di Bali. Semoga apa yang kami diskusikan tadi bermanfaat dan kita akan bertemu lagi dalam program Bincang Bahasa Rasasa berikutnya. Salam bahasa.